buka hati kita, terima firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu mungkin sifatnya menegur, sifatnya saudaraku memperingati kita. Mari kita respon itu dengan baik, karena Tuhan ingin tidak seorang pun di antara kita yang tertinggal. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya memberikan tema merasa aman-aman saja. Mari kita baca ayatnya dalam Yesaya pasalnya yang ke-47, ayatnya yang ke-10. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Merasa aman-aman saja dalam kejahatan manusia, sehingga mereka berkata dalam hati mereka, tiada yang melihat aku. Ini kalau keadaan sudah seperti ini, saudara, sangat memprihatinkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia ini saat ini benar-benar dalam keadaan gawat darurat. Ditambah lagi dengan kehidupan manusia akhir-akhir ini, ya, kita menyadari memang ini adalah akhir zaman dan firman Tuhan sementara tergenapi. Kondisi manusia akhir zaman di dalam 1 Timotius, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah sekarang kita sementara mengalami, Bapak Ibu, masa-masa yang sukar? Memang sekarang ini adalah masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang-orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, saudaraku, demikian dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Saudara, pandemik yang terjadi bukan saja di kota Ambon, bukan saja di Indonesia, tapi bangsa-bangsa lain sekarang ini semakin meningkat luar biasa. Mengapa sampai Tuhan terus mengizinkan dan belum berakhir? Karena Tuhan ingin manusia sadar bahwa selama ini manusia, saudaraku, lebih banyak merasa aman-aman saja dalam kejahatan mereka. Dan mereka berkata, tidak ada yang melihat saya. Apapun yang dilakukan, baik itu saudaraku orang yang suka membual, orang yang menyombongkan diri, mereka yang suka memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, ya. Kemudian suka berkhianat. Itu saat ini, saudara yang kekasih, banyak orang masih terikat dengan keadaan ini. Lalu apakah manusia harus tinggal seperti itu saja? Tidak, saudara. Kita harus sadar bahwa waktu kita ini singkat adanya. Amin. Manusia itu Alkitab katakan seperti rumput, ya. Ketika terik matahari menerpa rumput itu, maka rumput itu akan menjadi kering. Manusia itu seperti uap yang menguap kemudian menghilang lenyap. Manusia hidup sementara saja, Bapak Ibu. Ya. Karena itu waktu yang ada ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita merasa aman-aman saja dalam kejahatan kita dan kita merasa bahwa Tuhan tidak melihat, itu sama sekali salah. Itu adalah merupakan kebijakan manusia dan pengetahuan manusia yang menyesatkan saudara, yang menyesatkan banyak orang. Karena mereka berpikir, saudaraku, tidak ada yang melihat perbuatan saya. Saya sangat heran di tengah-tengah kondisi yang buruk seperti sekarang ini. Masih banyak orang yang melakukan dosa, terikat dengan dosa, merasa aman-aman saja,
merasa bahwa tidak akan ada konsekuensi dosa. Buktinya sampai sekarang saya berbuat dosa, ya, tapi saya aman-aman saja. Sehingga dia berpikir, oh Tuhan tidak tahu, dan dia terus melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang yang terikat di dalam dosa. Ya, dosa apa? Banyak, saudara. Ya, dosa perselingkuhan, ya. Para suami mengaku bujangan, itu masih banyak, saudara. Kondisi seperti sekarang ini masih bisa orang selingkuh, menyakiti pasangannya. Ya. Kondisi seperti sekarang ini masih banyak orang yang korupsi, yang mengambil haknya orang lain. Masih banyak orang yang mencari keuntungan dari kesusahan orang lain. Kita mendengar di berita-berita banyak orang yang kesulitan mencari obat. Saudara, ternyata ada orang-orang yang jahat, ya, yang punya hati yang tidak baik, ya, menyimpan obat-obatan dan menjualnya kemudian dengan harga yang sangat tinggi untuk kepentingan diri sendiri. Bukankah ini sebuah kejahatan? Sementara orang banyak membutuhkan, saudaraku, obat, ada orang yang menambunnya. Sangat memprihatinkan. Apalagi saudara, ada banyak orang yang masih terikat dengan dosa hawa nafsu, LGBT. Masih banyak orang yang hari-hari ini melakukan perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak bermanfaat. Bahkan cenderung untuk melakukannya dengan sengaja. Ketika seseorang melakukan dosa, itu benih dosa itu sudah ada di dalam dirinya. Dan kalau orang itu terus berbuat dosa, maka benih dosa itu tumbuh, saudaraku, dalam hidup seseorang. Dan Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Ini terjadi karena, saudaraku, dia sengaja berbuat dosa. Ibrani 10 ayatnya yang ke-26. Mari kita lihat firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara, sengaja berbuat dosa berarti benih dosa yang ada di dalam kehidupan seseorang itu akan terus bertumbuh dan dia akan melahirkan maut. Anak-anak Tuhan tahu kebenaran ini, tahu bahwa upah dosa adalah maut, tetapi sering merasa aman-aman saja. Ini berbahaya, saudara. Ini menunjukkan bahwa seseorang sudah kehilangan hati nuraninya atau kepekaannya terhadap hidupnya sendiri, ya. Dia kehilangan kepekaan rohani, ya. Itu sebabnya dia, saudaraku yang kekasih, merasa aman-aman saja, ya. Karena kalau kita lihat definisi daripada dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi melakukan pemberontakan, yes, melakukan sesuatu yang dia tahu itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan, tetapi dia melakukannya. Jadi dosa adalah melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dan di dalam Ibrani tadi katakan orang yang sengaja berbuat dosa, saudaraku yang kekasih, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau ada anak-anak Tuhan yang masih melakukan dosa, lebih baik segera sadar dan bertobatlah. Saudara, perbedaan orang yang jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa itu beda. Bisakah seorang anak Tuhan yang katanya sudah lahir baru jatuh dalam dosa? Bisa, saudara. Ya, ketika Tuhan memberikan kita pakaian putih yang berbicara tentang kebenaran,
kita dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kebenaran. Tetapi berjalannya waktu, ya, berjalannya saudaraku kehidupan kita, kadang kita terantuk. Kadang kita ketika ada dalam perjalanan iman kita tersandung, atau bisa kita masuk lubang, ya. Tapi setelah itu kita harus bangkit, amin. Kita harus bangun dan tidak mengulanginya lagi. Jadi anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa, saudara? Bisa. Tetapi dia harus bangkit. Nah, berbeda ketika seseorang hidup dalam dosa. Ya, jadi jatuh dalam dosa itu dia harus bangkit, bangun, kembali, bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi hidup dalam dosa adalah sudah tahu dosa, tapi dia terus berkecimpung di dalamnya. Orang yang hidup di dalam dosa, dia merasa nyaman saja. Ya, dia merasa nyaman, tidak merasa risih, tidak merasa, karena dia sudah merasa nyaman. Kok tidak ada konsekuensi? Dia tidak tahu kebenaran firman Tuhan bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, yang perlu kita jauhi adalah jangan pernah kita hidup di dalam dosa. Amin. Hidup di dalam dosa itu, saudaraku, dia akan terus melakukan, sengaja melakukan dosa, padahal sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Padahal dia tahu bahwa hidup di dalam dosa upahnya maut. Tetapi dia terus sengaja hidup di dalam kubangan dosa. Saudaraku, lalu mau kemana kita nanti? Tidakkah kita punya rasa takut tentang hidup kita, tentang keselamatan kita? Hari-hari ini orang yang mati bergelimpangan, saudara. Karena itu jangan pernah kita hidup di dalam dosa. Ada masih banyak anak-anak Tuhan, ya, yang sampai sekarang belum nikah kudus di hadapan Tuhan. Masih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Dan mereka merasa aman-aman saja. Ini sangat memprihatinkan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran harus seperti apa. Karena itu para orang tua, ya, saudaraku, kita harus benar-benar bijaksana dalam hal ini. Jangan pernah membiarkan pergaulan bebas, ya, seks bebas dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini. Mari kita sadar dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Yang pertama, harus mengakui dosa. Amin. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, aminkan ayat ini. Tuhan itu maha pengasih, penyayang. Bapa kita di surga itu sangat baik. Anak yang terhilang saja, saudara, yang sudah merugikan bapaknya, menghambur-hamburkan uang bapaknya untuk hal yang sia-sia, itu merupakan satu kesalahan besar, saudara, untuk seorang anak berperilaku seperti itu. Tapi ketika dia menyadari bahwa hidup di luar itu sangat berat, tetapi ketika uang sudah tidak ada, pekerjaan tidak ada, mau makan saja sulitnya minta ampun. Sampai-sampai anak yang terhilang itu dia harus makan makanan yang biasa dimakan oleh babi. Sangat mengenaskan sekali. Lalu dia mulai sadar, di rumah bapakku ada banyak orang yang melayaniku. Di rumah bapakku ada begitu banyak makanan yang tersedia. Dia mengambil keputusan yang terbaik. Dia pulang ke rumah bapaknya. Amin, saudara. Dia mau siap menerima hukuman apapun yang diberikan bapaknya, karena dia menyadari di rumah bapaknya jauh lebih baik, jauh lebih nyaman.
di luar kasih Tuhan, kita tidak punya daya apa-apa. Di luar dari kasih Tuhan kita akan binasa. Ya, kita yang melakukan dosa seberat apapun, Tuhan siap mengampuni. Amin. Asal kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, menyadari ya selama ini ya Bapa aku telah salah, telah banyak melanggar, memberontak terhadap Tuhan. Akui dosa kita, saudara. Maka Ia yang setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Lebih dari itu, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bertobat kembali, perbaharui komitmen kita dengan Tuhan, kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Amin. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Itu yang Tuhan ingatkan buat kita.